You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini, karena sungguh Engkaulah sumber segalanya, dan bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan. Kembali kami bersyukur Tuhan beri waktu bagi kami untuk bersama-sama mendasarkan ucapan syukur kami di dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman yang diwisuda, adik-adik, semua yang hadir malam hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tadi tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi. Saya bersyukur untuk kesempatan pelayanan di Singaraja lagi. Dan saya hari ini hadir bersama istri saya, Debbie, yang juga adalah staf Perkantas di Jakarta. Kami sama-sama melayani di Perkantas. Saya di Perkantas Nasional sekarang, Debbie di Perkantas Jakarta. Dan ini kesempatan yang indah juga. Selamat untuk orang tua kami yang sudah menghantarkan anak-anaknya sampai di titik ini begitu ya. Tentu dengan pergumulan yang tidak mudah, tapi Tuhan menolong. Dan juga selamat buat teman-teman yang tadi sudah melewati semua tahap kehidupan sampai hari ini. Tapi ingat ya, yang seperti orang tua kita katakan tadi, yang namanya perjuangan belum selesai. Jadi masih ada perjuangan selanjutnya. Saya bilang sama adik-adik SMA, karena beberapa kali saya diundang ibadah persiapan ujian nasional. Karena saya staf siswa, saya banyak keliling sekolah. Kalau ujian nasional aja lu pakai doa, gitu ya. Wah, udah ujian, persiapan ujian nasional. Saya bilang jangan takut sama ujian, karena setiap hari itu ada ujiannya ya. Dan disitulah justru kita sebagai orang-orang yang kenal Tuhan akan terlihat jelas perbedaannya apa. Apakah kita terus mencari Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tema kita juga hari ini bicara continuing the journey. Ya, belum selesai saudara. Nah, ada satu ayat yang saya senang dan saya harap juga ayat ini bisa menjadi berkat buat kita malam hari ini. Sebenarnya intinya saya cuma minta saudara hafal ayat ini. Ya, kita baca satu kali lalu kita coba hafal ya, supaya kita pegang firman Tuhan malam hari ini yang akan kita bawa dalam hidup kita. Oke? Roma 11 ayat 36. 1, 2 ya. Sebab segala sesuatu dan oleh Dia dan pada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo 1 menit hafal. Iya, ini KTB terpimpin Kak. Yang dosen juga hafal ya. Jangan cuma suruh mahasiswa yang hafal. 30 detik lagi. Ingat kata-kata kuncinya ya. Dari
oleh, kepada. Oke? Kita hafal sama-sama ya. Oke, kita mulai baca alamat ayatnya, lalu kita mulai ingat. 1, 2 ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya udah, kita doa tutupnya udah selesai khotbah saya. Ayat ini begitu berkesan. Kalau kami di Jakarta habis doa pelayan atau apa pasti pakai ayat ini. Roma 11 ayat 36, masuk semua tangannya begini. Sebab kalau sama dan Dia, oleh Dia, pada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai amin gitu ya. Karena udah mau siap pelayanan tuh. Tapi hari ini kita mau belajar ayat ini. Dan ada, because Don is here, I would like to also, this is the English translation. Ya, thank you. Coba hafal bahasa Inggrisnya. For from Him and through Him and to Him are all things, to God be the glory forever. Amen. Cara menghafal yang gampang salah satunya pakai lagu. Ya, nah, saya ajarin lagunya, kalian nyanyi, ingat. Kadang-kadang khotbah saya kalian nggak ingat, lagunya mungkin kalian ingat. Itu bang nangis seperti itu ya. Ayo kita coba sama-sama. Saya contohin dulu ya. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Ulang lagi. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Jadi dua kali aja diulang. Satu agak gantung, nanti yang kedua baru turun ya. Coba ya sama-sama dari awal ya. Dua, iya. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Ulang. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Bisa ya? Udah, kita udah penutup yuk. Udah selesai ya. Udah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, udah hafal. Nah, sekarang kita mau mendalami artinya sebentar ya. Ada 3 bagian yang Paulus sampaikan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bahasa Inggris menggunakan istilah through. Jadi kalau kita pakai gambar itu dari, through, oleh, dan to, kepada. Paulus bicara ayat ini di akhir dari bagian pertama suratnya. Biasanya Paulus menulis surat 2 bagian. Ada bagian doktrinal, lalu ada bagian praktikal. Doktrinal banyak pernyataan, kalau bagian praktikal banyak perintah. Nah, di akhir dia menulis bagian doktrinal, ini ayat ini. Nanti baca mulai dari Roma 11 ayat 33. Setelah dia tulis doktrin yang begitu panjang, dia katakan, oh betapa dalamnya kekayaan kasih karunia Allah, semuanya dia memuji Allah. Maka ingat, doktrin yang benar selalu membawa orang kepada doksologi, memuliakan Allah. Lalu akhir Roma 11, dia simpulkan dengan kalimat ini. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Baru nanti Roma 12 masuk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan seterusnya. Nah, itu mulai perintah tuh semua ke belakang ya. Nah, bagi saya menarik ya, seorang teolog besar seperti Paulus, ketika dia menyimpulkan apa yang dia hayati dari hidup berimannya,
Maka dia harus berkata segala-galanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sebenarnya kalau kita ikut itu aja udah habis hidup kita ya. Siapa yang harus dimuliakan? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Betul, kita berhasil hari ini. Teman-teman ada yang wisuda hari ini, ada yang wisuda besok. Mungkin yang punya anak yang diwisuda, kita punya teman yang diwisuda, dalam pelayanan juga sudah selesai pelayanan mahasiswa, masuk pelayanan alumni. Kelihatannya ada titik-titik keberhasilan. Tetapi hari ini kita diingatkan. Kita mau bahas satu-satu ya. Kita lihat dulu yang pertama. Segala-galanya dari Dia. Teman-teman kalau punya anak dari kecil itu memang selalu diajarin ya. Dikasih coklat, bilang apa sama om tantenya, bilang apa? Terima kasih. Karena kita itu paling susah sebenarnya berterima kasih. Suka lupa. Kadang-kadang kita pikir it's mine, ini punya saya. Anak kecil itu paling egois sebenarnya ya. Jadi kalau mau lihat manusia berdosa pada esensinya, lihat anak kecil tuh. Lucu sih. Tapi nanti kalau dia udah mulai gede sedikit, masih kecil gitu ya, ini punya aku, mainan orang pun punya dia. Makanya anak kecil itu selalu buat semuanya buat dia. Punya saya. Nah kalau kita pun sudah gede, kadang-kadang kayak anak kecil ya. Begitu punya es krim, punya bola, cucu, punya saya, gitu ya. Ya, biar nggak diminta ya. Ada juga kalau sudah doa, mari kita doa makan, dia tutup begini. Teman saya lucu, habis doa makan dia ambil ayam saya. Kenapa? Saya tadi doa buat ayammu juga. Itulah manusia berdosa, semuanya punya saya. Boro-boro kita bicara punya Allah. Di dalam terjemahan yang lain, coba lihat terjemahan yang lain ya. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu, itu istilah yang dipakai dari Dia. Allah pencipta segala sesuatu. Darinya lah segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Karena itu berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Ini menurut terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini pepatah Tionghoa mengatakan, those who drink the water must remember those who dug the well. Dan kalau kita hari ini, betul kita bersyukur untuk setiap keberhasilan kita. Bersyukur untuk orang tua kita yang bisa mengirimkan kiriman dengan baik sampai kita selesai. Bersyukur untuk dosen kita. Bersyukur untuk semua hal. Tapi pada dasar yang paling dasar, segala sesuatu dari Dia. Memang kadang susah dimengerti ya. Apalagi kita merasa kita berjuang. Bukan berarti perjuangan kita tidak ada artinya. Tapi perjuanganku hanyalah membuktikan Tuhan sudah sediakan buat kita. Betul? Teman saya bikin filosofi teri. Kalian tahu teri? Pernah lihat teri ya? Teri Medan ya? Langsung teri Medan ya? Bayangkan teri itu sampai ke meja kita. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, teman-teman bayangkan teri itu sampai ke meja kita. Dari mana itu perjalanannya teri ya? Coba bayangkan ya. Mulai teri itu kan berarti ada yang tangkap kan, berarti ada nelayannya. Nah, nelayan yang nangkap teri itu, berarti nelayan itu sebelum nangkap teri ada terinya kan? Iya kan? Harus ada teri kan? Nah, berarti ada teri, berarti Tuhan pelihara papa mama teri. Makanya ada anak teri. Lalu kemudian ditangkap sama nelayan. Nah, waktu Tuhan ada nelayan yang menangkap, berarti sampai ada nelayan Tuhan pelihara papa mama nelayan kan? Lalu dia tangkap pakai jala. Jala itu dibikin sama pembuat jala. Berarti Tuhan pelihara pembuat jala dan papa mamanya. Lalu kemudian naik perahu dia. Naik perahu nangkap. Berarti Tuhan pelihara pembuat perahu dan papa mamanya. Mau diterusin? Lalu kemudian ditangkaplah, habis ditangkap dibawa pergi, dijual ke pasar, dibawa pakai mobil gitu ya. Tuhan pelihara pembuat mobil dan papa mamanya. Lalu kemudian mobil terdiri dari ada 4 bannya. Tuhan pelihara ban kiri belakang dan pembuat papa mamanya. Kalau mau kita terusin. Jadi sampai di pasar teri itu, terus ada yang menjual kan? Tuhan pelihara penjualnya dan papa mamanya. Lalu kemudian kita beli ya, kita pakai uang kita. Ini beli teri.
Jadi saya mau tanya, teri itu dibeli karena uang? Ya juga Pak, iya dong, uangku kan kamu bayar kan? Tapi sampai kamu bisa dapat teri itu, bayangkan perjalanan teri menuju ke mejamu. Betapa Tuhan pelihara papa mamanya si teri. Pakai mamanya itu bayangkan ya. Terus ada yang cuma makan teri aja? Enggak, pakai nasi ya? Pakai kacang. Oke, kita sekarang mulai nasi, ya berat ya. Tuhan pelihara, nggak pulang kita sampai besok kita. Tuhan pelihara sampai di sini. Terus kita doanya cepet ya. Tuhan mau makan lapar, amin. Terus juga kalau panjang, Tuhan terima kasih kau pelihara papa mama teri. Terus kalau di situ ada terigu, ada nasi, ada bakso, ada apa, nggak pulang kau. Kau amin sudah tua. Memang ya, kalau kita nggak ditolong menyadari, kita pikir ini semua karena sekadar usaha kita, karena teri. Makanya pepatah ini menolong kita menghayati ya. Ada satu kalimat yang ditulis oleh seorang bernama David Mathis. God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God. Kenapa? Karena semuanya dari Dia, teman-teman. Semuanya dari Dia. Jadi mengucap syukur itu memberikan kesadaran kepada kita itu terbatas. Dan juga memberikan kesadaran kita itu bergantung sama Tuhan. Kita itu bukan orang yang eksis sendiri. Dan jauh lebih indah lagi, seperti yang kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan bukan hanya memberi berkat-berkatnya, tetapi yang terutama Dia berikan hidupnya yang kekal. Berkat kekal yang kita terima di dalam Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. I am His, you are mine, I am yours. Itu kita nyanyikan barusan ya. Jadi mohon kita ingat, kalau satu waktu nanti kita berhasil lagi, tentu banyak lagi keberhasilan Tuhan akan tolong ya. Walaupun mungkin dengan perjuangan yang tidak mudah, tapi dalam perjuangan itu ingatlah selalu berhenti sejenak dan berkata apa? Terima kasih Tuhan. Kayak anak kecil lah ya. Udah sampai sini bilang apa adik-adik? Terima kasih ya. Udah dapat coklatnya? Bilang apa? Terima kasih. Kata Kak Hilda sikat gigi. Dokter gigi sikat gigi habis makan coklat ya. Nah, jadi teman-teman, itulah pengalaman iman kita. Saya harap kita tidak pernah melupakan. Sehingga setiap kali waktu saudara dan saya mengalami keberhasilan, mengalami hal-hal yang mungkin juga sulit. Sulit bukan akhir. Berhasil tidak menyombongkan diri. Jangan lalu berhasil kita mulai rasa kitalah segala-galanya. Mulai bilang, wah puji diri, haleluya. Harusnya kan puji Tuhan, haleluya ya, jangan salah ya. Nah, saya masuk lebih jauh lagi sedikit buat teman-teman alumni ini ya. Kenapa? Karena kalau kita sadari sekarang, kita sedang masuk dalam sebuah tahapan hidup yang baru. Mulai akan berjuang, yang sudah dapat kerja puji Tuhan, tapi nanti ada yang mesti cari kerja, lalu kemudian ada mungkin langsung mikir lagi bagaimana lanjut S2 dan seterusnya ya. Ada yang bilang apa ya, saya siap jadi ibu rumah tangga. Mungkin ada yang langsung begitu ya. Apa cita-citamu? Siap membangun keluarga bahagia. Wah, gitu ya. Idaman para orang tua kami ya. Jadi tapi di mana dicarinya? Carilah dekat-dekat sini. Lihat-lihatlah sekarang ya. Yang belum punya pacar jangan cari di luar sana, mungkin di sini aja ya. Lihat-lihat, cocok jadi bapaknya anak-anak ini. Mana lebih bagus? Cari di sini atau di diskotik? Di sini lah. Di diskotik kalau kayaknya nggak pas jadi bapaknya anak-anak. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah lewat baru sadar gitu. Iya, dulu ku anggap adik dia. Padahal ada juga rasa-rasanya. Wah, adik pakai rasa. Oke ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sadar betul bahwa ada konsep yang menarik nih ya. Saya coba bagikan. Sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, kalau segalanya dari Dia, maka sebenarnya kita sedang menghidupi sebuah cerita. Tapi pada saat yang sama, kita pikir kita sedang menjalani cerita kita. Apa arti hidup? Maka kita memberikan arti kepada hidup kita. Kita memberikan segala sesuatu untuk memaknai hidup kita. Ada yang bilang, oh hidup itu harus sukses. Lalu kemudian sukses digambarkan dengan berbagai cara. Ini cara-cara yang kita biasanya lihat ya.
Saya tidak katakan ini sama sekali salah. Oh, sukses itu kalau dia sarjana. Tapi ada juga orang tua kita nggak sarjana. Bapak mama saya nggak sarjana. Sukses nggak? Kalau kamu lihatnya hanya dari sarjana dia, banyak yang nggak sarjana. Ada yang bilang, sukses itu kalau karirnya menanjak. Tapi apakah cuma itu sukses? Sukses itu kalau banyak uangnya. Sukses itu kalau dia punya keluarga, nanti punya anak, berhasil semua. Jadi memang cara manusia mendefinisikan sukses, ini semua mungkin jadi bagian yang kita sedang kejar juga. Tapi saya mau kasih tahu kepada teman-temanku, kita semua mau hidup yang baik ke depan. Tapi sadar atau tidak, cerita apa yang sedang saudara dan saya jalan? What story you are living? Kenapa saya pinjam penjelasan pendeta Timothy Keller? Dia bilang begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Coba abang jelaskan begini ya. Di dalam hidup sebenarnya ada cerita besar yang kita sedang hidupi. Misalnya, kalau cerita saya tentang uang, maka semua hal yang saya sedang jalani sekarang artinya terkait dengan uang. Kenapa kalau lulus kuliah? Supaya nanti bisa kerja. Habis kerja ngapain? Bisa punya uang. Kalau punya uang ngapain? Malah mulailah ya dream-dreamnya anak sekarang ya, punya rumah. Nanti kemudian bisa S2, bisa beli kamera SLR, bisa jalan-jalan luar negeri, bisa kemudian kredit ini. Nah, itu muncul karena apa? Karena sebenarnya ada cerita yang sedang kita hidupi. Kadang-kadang itu cerita keluarga kita. Ada yang dikasih pesan bapak mamanya dulu ya, ingat nak ya, kau itu yang pertama kuliah di kampung kita. Di kampung ini gak ada yang kuliah loh, kaulah yang pertama. Jadi kita mungkin ada masuk cerita keluarga kita. Jadi kita semua punya cerita. Dan cerita-cerita itu tidak semuanya salah, tapi juga tidak semuanya benar. Orang tua memang ada nggak bapak mamamu lesin, maaf ya, anak Amal Inang, ada nggak anaknya yang dilesin matre? Pulang sekolah kok les matre ya nak? Ada gitu? Biar matre kau ya? Nggak ada kan? Orang tua nggak begitu ya? Nggak ada ya? Atau ada nggak tempat les matre? Ada yang di sini bisa kasih les matre? Tapi tanpa sadar, ketika kita membesarkan anak, kita membesarkan keluarga, kalian menangkap nilai-nilai matre, mungkin yang pertama terutama dari mana? Dari keluarga loh. Misalnya kalau lagi arisan lah ya, terus tanpa sadar kamu dengar bapak mama ngomong, itu anaknya tulangmu, itu namanya berhasil, lihat mobilnya. Nah masuklah, mama itu kalau mobilnya itu baru berhasil, lihat itu anaknya tetangga itu sukses dia ya, baru pulang S2 dari luar negeri. Mungkin kalau jadi luar negeri, saya berhasil ke luar bumi. Wah gitu ya. Jadi teman-teman, dari mana kita dapat nilai itu? Kadang-kadang dari masyarakat, termasuk keluarga kita. Iya dong. Di orang kita Batak berhasil itu kalau ini, di orang kita Nias, di orang kita Karo, di orang Papua, di orang Ambon, di orang Manado, di orang Tionghoa, ini namanya sukses. Semua suku bikin suksesnya masing-masing, dan kemudian saling menilai. Yang satu bilang, ih gitu sukses, udah 3 gelarnya. Yang satu bilang, ya itu sukses itu, tokonya paling ramai, nggak kuliah dia loh. Kadang-kadang apa sukses itu? Yang satu bajunya bagus banget tapi kere sebenarnya. Yang satu kadang-kadang jual jaga toko pakai singlet tapi banyak uangnya. Gimana kita mengukur sukses? Dari mana sukses itu? Maaf adik-adik maba ya, baru kau masuk sudah begini khotbahnya ya. Ini apa ya bang? Kalian mesti ngapain? Kalian mesti ngapain gitu ya? Kenapa? Karena banyak orang lupa cerita terutama dalam hidup kita bukan dari diri kita, bukan dari masyarakat, bukan dari suku kita, bahkan bukan dari orang tua kita. Cerita utama harusnya dari pencipta kita. Ini namanya apa? Ini pointer ya, sorry. Ini namanya apa? Mind. Siapa yang ciptakan mind? Penciptanya. Bapak-bapak dari kau. Bapak mamanya mind.
Siapa yang ciptakan Mike? Ya penciptanya kan. Yang paling tahu Mike ini tujuannya dicipta siapa? Penciptanya. Tanya sama penciptanya, apanya itu? Oh Mike. Oh buat apa? Makanya kalau beli benda elektronik biasanya pakai buku petunjuk. Siapa yang keluarin buku petunjuknya? Penciptanya. Kalau kau dari kampung gitu yang nggak pernah lihat Mike, apa itu? Oh buat gatal. Gitu. Apa tujuan lu dicipta? Tanya sama siapa? Bapak mama. Oh bapak mama wakil Tuhan loh. Tapi banyak juga bapak mama matre. Cepet kau kuliah ya nak, cepet kau selesai ya nak, ajak mama jalan-jalan. Mama matre. Balas budi cepet kau ya. Itu ya harusnya orang tua berdoa lah, anak-anak nggak lupa itu ya. Bahagiakan orang tua, itu bagian perintah Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau? Itu yang teman-teman dan saya harus terus tanya. Tuhan mau apa bagi hidup saya? Katanya segalanya dari Tuhan. Maka kenapa saya ada? Kenapa saya kuliah? Mungkin bapak mama punya cita-cita, guru-guru juga mungkin punya cita-cita, kamu sendiri punya cita-cita. Tapi tanyakan, apa cita-cita penciptamu? Kenapa dia izinkan kau kuliah? Kalian tahu di Indonesia itu kurang dari 6% orang bisa kuliah. Jumlah yang kuliah di Indonesia, data terakhir yang saya baca, mudah-mudahan tidak salah, kurang lebih cuma 6 jutaan yang bisa kuliah. Kalian itu elit teman-teman, sekelompok kecil dari orang-orang yang punya kesempatan. Tapi pertanyaannya adalah cerita siapa yang lagi kau hidupi? Kalau cuma ceritamu, kalau cuma cerita orang tuamu, harusnya kau belajar untuk melihat ada cerita penciptamu yang menciptakan kamu. Tuhan kan gak iseng ya. Aduh gak ada mainan di dunia, bikin Alex gitu ya. Gitu. Ya biar lucu-lucu lah dia gitu ya. Gitu. Gak ada. Kalau Tuhan ciptakan saya harus tanya sama siapa tujuan hidup saya? Sama Tuhan. Jangan tanya sama zodiak ya. Bintang minggu ini. Hati-hati kau Pisces, jangan kau dekati itu. Capricornus, jangan kau dekati Pisces. Ikan dia nanti kau basah. Ih bodoh kali tuh. Aku rasanya kalau orang begitu ya, itu tolol, bin dungut, bin goblok. Masa percaya sama bintang? Hidupmu ditentukan oleh bintang. Ih, sedih banget hidup ya. Jadi tanya sama siapa? Kalau hidup itu dari Allah, tanya sama Allah. Allah mau apa? Orang tua juga gitu. Nah, ini maunya Bapak. Tapi kau sendiri tanya sama Tuhan ya. Itu yang Tuhan titip ke hati Bapak, ke hati Mama. Tapi mari sama-sama kita doa. Kita tanya Tuhan mau apa buat hidupmu. Kenapa kuliahmu pendidikan, bukan perhotelan? Kenapa kuliahmu bukan teknik misalnya? Kenapa kuliahmu ini? Kita mesti bergumul. Kenapa Tuhan izinkan semua ini? Kalau ini semua dari Tuhan, maka tanya Tuhan mau apa. Bahkan mungkin kau bilang, aku salah jurusan sebenarnya bang. Itulah hidup saya. Saya pikir komunikasi. Saya ini anak komunikasi. Saya pikir dulu teknik itu. Karena zaman saya belum ada itu panduan-panduan ya. Bodoh deh, saya dulu menyepelekan ilmu sosial. Nah. Yang paling bagus teknik. Jadi waktu kemudian saya disuruh pilih, ya itulah sombongnya saya pilih lah. Apa ini ya? Komunikasi. Saya pikir belajar telekomunikasi, belajar satelit, belajar. Begitu masuk, komunikasi adalah pola hubungan antar manusia. Ya Tuhan, salah jurusan saya kan. Tapi karena saya PMDK dari sekolah saya, guru-guru titip mimpi ya, jangan keluar kau nak ya, nanti gak dapat lagi adikmu. Ibu salah, nggak mau tahu. Maka saya masuk. Waktu saya masuk saya pikir iya ya, bagi saya salah jurusan. Tapi ternyata itu pun Tuhan pakai. Saya dulu PR, humas. Orang nanya, sekarang abang ngapain? Apa hubungannya sama hidup abang? Ya saya PR-nya Yesus. Humasnya Yesus gitu ya. Ada aja loh cara Tuhan ya. Unik. Makanya kita terus cari Tuhan dalam hidup kita. Apa sih cerita besarnya Alkitab? Nah, abang pilih dari sini ya. Maaf, Amang Inang. Saya kalau khotbah di mahasiswa biasa dipanggil abang ya. Jadi saya pakai sebutannya. Namanya tadi Christopher Wright. Dia bilang begini. Kalau kita mau cari cerita besar, sebenarnya harusnya kita punya cerita besar ada di Alkitab. Karena Alkitab itu cerita besar. Kalau Alkitab diperas, ternyata ada 6 babak cerita.
Nah, gampang ini. Dia bilang coba kita bikin pakai tanda. Tanda itu ya, tanda panah ke bawah. Maka cerita Alkitab yang pertama adalah cerita penciptaan. Allah mencipta. Sesudah itu jatuh dalam dosa. Sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan berikan janji. Ada juru selamat. Datang dia. Itulah penebusan. Lalu kemudian misi. Karena ketika Yesus sudah menyelamatkan, dia kembali ke surga. Dan pada akhirnya dia janji akan datang kedua kali. Tapi antara kita menunggu dia datang, dia suruh kita bermisi. Maka nanti dia akan datang kedua kali, di mana creation yang rusak akan dibaharui jadi new creation. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau ada yang tanya apa isinya Alkitabmu, duduk kau 2 menit aja. Ini ku gambar ya. Bisa kamu jelaskan 2 menit. Pakai aja tisu di depan ini ya. Tuliskan ini. Inilah cerita Alkitab. Kita ada di nomor berapa sekarang? Nah? Ya, yakin nomor 5 ya? Yang kebelah, aku nomor 2 bang. Aku deket ular waktu itu ya. Ya bang, aku foto sampingnya. Kita di nomor 5. Secara sederhana kalau saya tanya, berarti kita sedang dalam apa sekarang? Misi. Misi ya, bukan misi bang. Permisi. Misi. Jadi sebenarnya orang Kristen, kalau kita lihat ceritanya saja, kita nggak bisa bilang saya ada buat apa Tuhan. Tapi tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa rencanamu buat saya? Because we are on a mission. Find your place in God's story. Mission from God. Participating in God's mission. Makanya orang Kristen mengerti hidupnya selalu ada istilah panggilan. Kenapa? Kalau ada panggilan berarti ada yang memanggil. Waktu kamu bicara panggilan saya, pastikan kau tahu dan kenal siapa yang panggil kamu. Dia penciptamu. Calling is not only about doing something atau bicara status, but calling about being called to somebody, to a person. Sudah cek HP-mu? Tuhan panggil. Halo? Tuhan pulang kau ya? Selesai lah kita. Aduh. Disinilah kita mesti bergumul soal panggilan kita. Orang tua kami, Amang, Inang, memang kami anak-anak kalian. Tapi kami diciptakan oleh Tuhan juga. Dan Tuhan juga mau bersama-sama orang tua kami, kita bergumul sama-sama apa panggilan Tuhan. Kalau mungkin satu bilang kau jadi ini, tapi waktu kita gumulkan ternyata ini panggilanmu ya, itu gumulkan dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena ini panggilan Tuhan. Bagaimana bergumulnya? Saya pikir kita di persekutuan sudah banyak dapat pemahaman ya. Kenal di Allah, jangan berhenti kenal Allah, kenal dirimu. Ya aku memang suka bidang ini, atau aku kayaknya dipanggil bidang ini. Terus lihat juga kondisi situasi. Karena saya pikir Tuhan juga memanggil kita dalam konteks kan. Lihat apa kebutuhan di sekitar kita. Jadi akhirnya waktu kita menggumulkan ini semua, ya karena kita tahu ini dari Tuhan kok. Nah, ada kalimat bagus ya. Your vocation in life is where your greatest joy meets the world's greatest need. Tidak kebetulan Undiksa ada pendidikannya. Ada juga non-pendidikan. Ada studi yang kamu jalani. Kenapa bidang itu? Jangan-jangan Tuhan sedang panggil kamu lihat pendidikan di Indonesia. Atau mungkin dengan bidang ilmumu Tuhan panggil kamu melihat bidang itu di Indonesia yang juga mungkin sedang perlu pembaharuan. Kalau ini dari Allah, maka Allah juga akan bukakan kamu lihat kebutuhan dunia. Ya, aduh bang terlalu jauh dunia. Ya sudahlah Indonesia dulu ya. Tadi kita sudah mau hormat gerak semua di depan Indonesia ya, merah putih ya. Hormat gerak. Apa kebutuhan Indonesia? Banyak. Doakan, lihat.
Kita dipanggil di tengah bangsa ini bagi Indonesia. Nah, makanya kita baca kalimat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini. Apa latar belakang studimu? Apa rencana Tuhan bagi bangsa ini melalui studimu? Teman-teman, yang bisa kuliah tadi abang bilang gak banyak kan? Saya senang waktu baca kalimatnya Pendeta Yogi Karman ketika dia memberikan penjelasan tentang apa itu intelektual. Kadang-kadang kita pikir intelektual itu orang yang kuliah S2, S3, saya sudah sarjana, aku intelektual. Tidak otomatis ternyata. Coba kita baca kalimat ini ya. 1, 2, ya. Seorang menjadi intelektual. Ibu Kartini tidak pernah kuliah S1, tapi dia kita sebut intelektual karena dia berpikir mendalam dan memberi arah kemana bangsa ini harus bergerak. Intelektual, bukan karena sudah sarjana. Karena banyak sarjana, bahkan S2, S3 tidak intelektual. Kenapa? Cuma supaya naik pangkat di golongan pegawai negeri. Itu aja. Kamu mau jadi intelektual? Kenapa Tuhan izinkan kamu dan saya kuliah? Supaya kita berpikir mendalam, memberi arah kepada bangsa ini. Berapa banyak kaum intelektual di bangsa ini? Saya rindu sekali adik-adik yang sudah diperlengkapi di persekutuan mahasiswa. Kalian jadi intelektual Kristen yang memberi pengaruh, memberi warna bagi bangsa ini. Ya. Jadi ini yang pertama. Kalau semuanya dari dia, maka kiranya kita juga fokus tanya sama dia, Tuhan mau apa kalau semuanya darimu? Orang tua kami, mari bergumul bersama anak-anak. Termasuk juga cari pasangan ya. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk sama-sama bergumul. Bapak mama bergumul juga ya. Aku cari pasangan bukan cuma yang ganteng, yang cantik, tapi juga yang cinta Tuhan, yang mengerti panggilan Tuhan buat dirinya. Ya. Yang kedua, pertama dari dia, yang kedua oleh dia. Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia perhatikan ya, karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu dan segala sesuatu berlangsung melalui dia. Jadi menarik ya Tuhan kita ini. Bukan cuma dia sumbernya, seolah-olah dia kasih, tapi kemudian waktu kita menikmati itu dia topang. Itu istilah oleh dia. For from him and through him. Kenapa? Karena memang dari awal Tuhan ciptakan kita, dia topang kita. Saya agak cepat ya, karena ini slide-slide yang mungkin saya pernah bawakan juga beberapa tahun yang lalu kalau ketemu mahasiswa. Tuhan itu rindu berelasi dengan kita. Jadi bukannya kita yang mau berelasi dengan Tuhan saja, tapi Tuhan yang ciptakan kita rindu berelasi dengan kita. Makanya kalimat dari pendeta Nicky Gamble, dia bilang begini, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Makanya jangan berpikir selesai jadi mahasiswa, selesai juga kerohanianmu. Yang berdiri tadi di depan dari PAK ya, mereka menyambut kalian. Kenapa? Karena pertumbuhan belum selesai di mahasiswa. Kita perlu jadi orang rohani sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Maka kita bersyukur dalam pelayanan kita, bukan hanya ada pelayanan siswa, siswa jadi mahasiswa, waktu mahasiswa dia jadi alumni. Kenapa? Kita perlu ditopang oleh Tuhan, kita perlu kenal Tuhan. Belum ada dari kita yang selesai mengenal Tuhan. Satu-satunya mata kuliah yang kita tidak pernah lulus, yaitu selama hidup, mata kuliah mengenal Tuhan. Kapan lulusnya wisudanya? Nanti di sana. Ada yang mau duluan? Titip salam. Ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan panggil kita senang juga ya. Jangan kau pikir nggak enak ya, itu enak. Tapi kalau Tuhan masih berikan kita ada di sini, berarti pertanyaannya apa? Tuhan mau apa dengan hidupku? Makanya kalimatnya Nicky Gamble, tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Selalu akan ada yang hilang. Itu karena kita diciptakan di dalam relasi dengan Allah. Jadi kepuasan sejati itu dalam pencipta.
Nah, kita lihat ini Blaise Pascal ya, bukan rumus-rumus fisika yang dia kasih. Maaf yang fisika, kita baca ya. Blaise Pascal ini orang Kristen yang baik. Dia seorang teolog bahkan ya. Kita baca kalimatnya. 1, 2 ya. Manusia yang kecil menjaga visi dunia di sekelilingnya, tetapi Allah akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Ingat teman-teman, yang bisa memuaskan cuma Tuhan ya. Bukan ciptaan yang bisa puaskan, tapi dari Allah. Karena itu pastikan ya teman-teman, terus andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu kayak apa ya? Saya ketemu satu adik waktu itu, dia datang ya. Ini satu staff. Dia waktu itu masih staff muda. Dia ngekos di Jakarta, perempuan. Lalu waktu itu dia pelihara ikan mas. Mungkin biar nggak sepi ya, di kosan biar nggak sepi, ikan mas banyak di dalam akuariumnya. Dia beli akuarium kecil. Lalu pagi-pagi dia suka cerita tentang ikan masnya ke kami ya. Satu pagi saya datang ke kantor, tiba-tiba waktu saya masuk, Abang Alex, tahu nggak bang? Kenapa? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Ternyata teman-teman dia pagi-pagi menemukan 2 ekor ikan masnya itu lompat keluar dari ini ya, akuariumnya, sudah mati di karpet. Ya bang, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Terus kami membahas ya, biasa bahas-bahas agak gila ya. Oh ini mungkin ikan yang tidak disetujui cintanya, kalau kamu berdua mereka. Tapi akhirnya kesimpulan kami hari itu, ikan paling butuh air. Biarpun ikan itu lahir di zaman reformasi, dia bilang, wah saya ikan reformasi, saya tidak butuh air. Begitu dia lompat dari air, dia MPP ya, mati pelan. Ingat, bukan cuma waktu mahasiswa kau butuh Tuhan ya. Nanti di PAK saya mau lihat ini datang juga ini yang wisuda ya. Kalau masih di Singaraja ya. Jangan kalau tiba-tiba sudah alumni, mulai mencintai dunia ini, mulai sibuk cari duit, tapi kemudian sudah lupa Tuhan. Teman-teman, kita butuh Tuhan. Ikan butuh air, kita butuh Tuhan sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Karena dialah kerinduan terbesar kita. Ingat kalimat Yesus. Kita baca ya, 1, 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab ngeri ya kayaknya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita lihat ikan keluar itu kan masih hidup sebentar ya. Begitu dia lompat, aku ikan reformasi, keluar dia. Paling 15 menit. Hati-hati ya. Makanya abang pastikan adik-adikku, Amang, Inang juga ya. Yang Amang, Inang yang malas-malas ke gereja, ayolah ke gereja ya. Jangan tunggu nanti kalau udah peti matinya dibawa ke gereja. Kadang-kadang saya pikir apa gunanya ya, kalau mati dibawa ke gereja. Padahal dulu waktu hidup nggak ke gereja orang itu ya. Poin saya adalah serius dengan kerohanian. Kita butuh Tuhan kok. Maka terus bertumbuh. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih 3 hal. Dia kasih Roh Kudusnya, Dia kasih firman dan doa, Dia kasih komunitas. Pastikan kita pakai semua untuk bertumbuh. Kenapa Tuhan mau kita bertumbuh? Anak, ya saya tadi lihat anaknya Kak Aris ya, pertama kali ketemu Kristo. Aduh lucu banget, cakep banget ya. Pertanyaan saya kepada Kak Aris dan teman-teman, gimana kalau Kristo kecil gitu terus? Kita seneng gak? Ketemu 2 tahun lagi Kristo masih segitu. Ih lucunya masih segitu. Pasti Kak Aris, Kak Ade mau anaknya bertumbuh. Anak kecil kita lihat imutnya, kalau kecil terus amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Jangan cuma bertumbuh karena lagi KTB, nanti kalau udah jauh masih ada Zoom ya. Ya, Kak Sarah, Gresti, Kak Jane, Kak Hilda, kami KTB online. Ketemu juga tuh. Saya di Jakarta, di sini kita online masih bisa bertumbuh. Kenapa? Kita butuh komunitas, saling mendukung satu sama lain. Terakhir. Jadi ingat ya, dari Dia. Tanya rencana Tuhan apa, syukuri semua hal. Oleh Dia, waktu Dia menopang kita, pastikan kita terus berelasi dengan Dia. Persekutuan alumni dibutuhkan, gereja kita butuhkan, semua supaya saudara dan saya terus ditopang oleh Dia. Dan akhirnya, semua untuk siapa? Kepada Dia. Maka menarik ya,
Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Maka ingat ya, ini ada kalimat yang menarik. God's ownership, our stewardship. Karena apa? Kalau semuanya dari Tuhan, berarti kita bukan owner dong. Tapi kenapa dikasih sama kita? Supaya kita pakai semua itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jangan sombong. Saya suka nanya, ada yang ngekos di sini? Kelihatan silver ya? Ada yang ngekos, kelihatan lah mukanya ya. Kadang-kadang kita lupa diri ya. Orang ngekos berapa kamar biasanya? Satu aja. Ada yang 4. Sekamar sepatu, sekamar baju, itu saya rumah aja loh. Tapi orang kalau lupa diri, saya suka bayangkan gitu ya. Kalau orang lupa, itulah kayak kita lupa itu punya Tuhan. Nah, coba bayangkan, jangan dilakukan. Bayangkan, jangan dilakukan. Malam-malam di kosanmu, kau keluar kamar ya, bayangkan aja. Terus kau teriak, hai semua penghuni kos. Terus kemudian datanglah semua orang, kenapa itu? Terus, oh, udah kumpul semua. Terus, sudah kumpul semua? Malam ini, saya mau kasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira teman kosmu bilang kau apa? Ini kasihan ya, baru wisuda liptik. Coba, kalau seperti itu hidup kita, ngeri ya. Terus datang ibu kosnya, ada apa nak berisik malam-malam? Tante, saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Aduh. Dan puncaknya, malam itu kau bilang, mulai malam ini, tante, keluar dari sini. Gimana rasanya kalau gitu ya? Jangan dilakukan, hanya dibayangkan. Numpang tanya abang ya. Kadang-kadang kita gitu nggak sama Tuhan. Siapa pemilik? Tuhan. Ini semua punya saya. Tuhan yang sudah kritik. Kasih kali kau. Itulah kita kan. Kita bilang apa? Tuhan, ini semua punya saya. Lebih gilanya manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidup. Untuk siapa semua ini? Untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. For His glory. Jangan takut. Kalau kamu dan saya berjalan bersama Tuhan, yang pegang, Dia sumber segala-galanya. Dia topang, tapi kau juga harus terus berelasi. Bahkan semuanya, jangan lupa diri ya. Makin sukses nanti kamu S2, S3, mungkin kau ambil S4. Kenapa S4? Samsung aja S20 bang. Aku mau lebih lagi dari Samsung, gitu ya. Sorry. Tapi ingat, kalau kau berhasil, semua bagi kemuliaan Tuhan. From Him and through Him and to Him all things. Jangan takut. Kalau kau berjalan bersama Tuhan, ayat ini buat kita semua ya. Kita baca 1, 2, ya. Karena masa depan. Udah dapat message-nya hari ini? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kita nyanyi lagu tadi sebagai penutup ya. 2 kali bahasa Inggrisnya ya. For from Him and through Him and to Him all things. 1, 2, ya. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Ulang lagi. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Mari sama-sama bersyukur. Kalau ada hal-hal yang Tuhan bukakan bagimu malam ini, syukuri. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tegur, mari kita mohon ampun di hadapan Dia.
Dan kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, mari mohon Tuhan tolong saya bisa melakukan kehendak-Mu. Segala-galanya dari Dia, ditopang oleh Dia, dan baginya lah kemuliaan. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Arahkanlah hati kami terus sebagai orang-orang yang tidak lupa kepadamu, tapi terus berserah, bertanya, bergumul di hadapan-Mu, dan terus membawa seluruh hidup kami hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.